biasa aja, woi kemana woi, gitu kan. Tunggu gitu ya mungkin ya begitu, dia diselamatkan nyawanya oleh Sinto Gendang ya, dilatih sama Sinto Gendang sampai dia mengikuti karakternya Sinto Gendang yang memang udah begitu ya, sehingga dia menjadi pemuda yang ya mengikuti karakternya si Sinto gitu. Pemirsa Kasakusuk Selebritis lama tidak mendengar dan muncul di belahan hiburan dan film. Kini kisah pemeran Wiro Sableng atau yang terpopuler Kampak 212 Wiro Sableng yang diperani oleh Ken Kin. Mau lebih tahu dan jelasnya saksikan di Kasakusuk Selebritis. Oke, jumpa lagi bersama saya Teddy Loneng masih dalam acara Kasakusuk Selebritis. Nah, hari ini kita mau ngikutin kegiatan sehari-hari yang berperan sebagai Wiro Sableng, Bang Ken Ken. Nah, hari ini aku di kebunnya yang luas. Nanti kita kupas tuntas tentang kehidupannya dan ikuti terus Kasakusuk Selebritis. Oke, sekarang kita sudah bersama Bang Ken Ken Wiro Sableng. Nah, kita mau ikuti terus kesehariannya dan seperti apa suasana kebunnya. Terus kita juga mau nanya-nanya tentang dari tahun berapa awal mula berkarir di dunia film. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Bang Ken Ken Wiro Sableng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Brother Teddy. Selamat datang di perkebunan saya di wilayah Bogor. Bang, jadi saya ketemu Bang Ken Ken, saya pikir kok ini Bang Ken Ken semakin kesini semakin muda. Apa nih resepnya? Masa sih? Iya, karena makin apa ya? Oh, iya. Saya lihat teman-teman yang lain sudah semakin menua, sementara Bang Ken Ken apa karena banyak kesibukan bersatu dengan alam, berkebun atau gimana? Boleh dijelasin apa sih resepnya untuk mempertahankan kebugaran abang sendiri? Oh ya Bang Teddy, kemungkinan saya pertama ya positive thinking ya. Positive thinking. Kenapa? Saya berada di alam. Ya, setiap hari saya melakukan kegiatan dan aktivitas itu dengan alam, ya, dengan tanaman. Pertama, pikiran saya itu selalu positif ya, karena saya harus melakukan aktivitas ya, dengan bertani ya, bertani tentunya nanam gitu ya. Terus apa nih kira-kira yang ada peluang bagus di harga gitu kan. Nah, itu jadi positif terus tuh. Kira-kira apa yang akan kita tanam. Kedua itu dari mata nih, mata ya, mata kita melihat selalu hijau dari muda sampai dia selesai panen tuh hijau terus, karena kan di alam nih. Jadi kita aktivitas di alam hijau dan kemudian food, makanan kita dengan pertama juga buah-buah yang segar ya, yang langsung dipetik dari pertanian. Fresh, kita langsung masak, makan, ya nanti kita bisa nikmatin Bro Teddy. Siap, aduh jadi ngerepotin nih. Ya, itu yang membuat mungkin ya, terus selebihnya ya termasuk olahraga kan jalan sana, jalan sini, nikung sana. Termasuk ya. Cocok tanam juga. Iya, nanti Bro Teddy saya mau bercocok tanam, nanti saya akan lihatkan. Dimana saya aktivitas saya berjalan ya, lihat dari tanaman, oh iya ada sirung diambil, terus diikat tanamannya, itu kan olahraga. Betul ya, aktivitasnya seperti itu. Nah kemudian
kita istirahat siang, makan siang, terus setelah kita jam 2, jam 3 kita lanjut lagi untuk berkebun. Karena apa yang saya lakukan itu menurut saya adalah positif ya, seperti itu. Dan Bang, pemirsa Kasak Kusuk Selebritis, mungkin seorang artis itu kehidupannya terlihat glamor. Nah, tapi kalau kita melihat sisi lain dari kehidupan Abang, ternyata berbeda dari teman-teman artis yang lain. Nah, apakah memang ini sebuah pilihan Abang untuk menetap di sebuah kampungan, kemudian bercocok tanam? Seperti apa menurut Abang? Sebetulnya banyak animo mengatakan bahwa di kalangan selebritis ya, dengan pergaulan yang jet set mungkin sebagian orang yang menilai seperti itu. Tetapi kan itu hidup adalah pilihan. Sebetulnya yang mau jet set, yang mau mempunyai penghasilan yang cukup karena masih muda dan silakan menikmati hasil jerih payahnya. Atau mungkin Abang masa lalu glamor sudah pernah lalui atau bagaimana? Saya biasa-biasa aja. Karena begini, Kang Teddy, di saat saya memerankan mendapat satu kesempatan ya untuk pilihan dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yang mana film saya mungkin digemari pemirsa seluruh Indonesia, ya itu menjadi satu kesempatan penghasilan yang lebih buat saya. Nah, karena saya ini biasa ya, dan saya berangkat dari keluarga yang biasa saja. Menurut saya, bapak saya seorang tentara dan kemudian anaknya banyak, ada 6 ya keluarga ya, 6 bersaudara, dan mempunyai kebutuhan cukup banyak ya dengan penghasilan orang tua saya yang memang biasa saja ya. Dan kalau boleh tahu Bang, orang tua berasal dari mana? Orang tua saya dari Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ibu saya punya darah Cirebon. Itu Jawa Barat. Masih ada darah Sunda ya? Darah Sunda. Jadi Abang mulai berkarir di dunia acting ini, Abang berangkat dari Jawa atau memang dahulu sudah menetap lahir di Jakarta atau seperti apa? Ya, lahirnya di Bogor. Bapak saya kan memang tentara, jadi pindah-pindah tugas. Iya, pindah-pindah tugas. Kakak saya ada yang di Dabo Singkep, ada yang di Jakarta dan lain-lain. Saya sekolah malah justru di Jawa Timur, di Madiun. Iya, saya sekolahnya. Setelah saya selesai Jakarta, saya baru mencari kesempatan untuk berkarya atau bekerja seperti itu. Nah, mulai Abang turun di dunia film tahun berapa kalau boleh tahu? Di sekitaran tahun 90-an, sekitar tahun 90-an ke sini saya udah mencari jati diri ya untuk bekerja. Saya mencari di mana kesempatan saya menjadi bisa hidup gitu ya. Dengan predikat saya harus bisa bekerja. Nah, saya melamar, akhirnya saya dapat di kantor film tuh, Elang Perkasa Film. Elang Perkasa Film itu termasuk production house yang paling tua saat itu, dan paling besar ya? Iya, itu filmnya banyak kan film Berry Prima, layar lebar, terus Kapten Bangun, Joseph Pungan, ya itu banyak itu, Bintang Pendi Pradana dan lain-lain, banyak sekali di sana. Jadi awal mulai berkarir itu memang Abang langsung turun ke dunia acting atau Abang bermain di menjadi kru atau di balik layar seperti apa? Pertama saya tuh melamar film, saya ini nggak ada bakat acting gitu ya, nggak ada bakat acting, saya hanya pure bekerja, ingin mencari kerja, dan saya dapat kesempatan menjadi unit manager. Jadi kru ya? Jadi kru. Nah, saya di Elang Perkasa dapat kesempatan dengan Mbak Yani, Bu Mega, Pak Andi, produsernya, diberi kesempatan untuk membantu dalam produksi film. Dan saat itu filmnya film ganas semua tuh. Action, ya? Iya. Action. Film Berry Prima, film ini. Nah, itu saya senang. Itu saya melihat sosok Berry Prima, saya melihat sosok yang gagah. Kapten Bangun, gagah gitu kan, Kapten Bangun. Wow. Ada Bang Joseph Pungan juga. Ada semua. Nah,
saya terus menekuni bidang saya ya, dengan ya saya biasa calling makanan ya buat kru, malam hari makan tengah malam, terus ngurus izin-izin dan lain-lain kayak gitu ya. Itu suatu pekerjaan, calling pemain, jemput pemain, dan itu instruksi dari sutradara ya, lewat Astrada untuk calling siapa besok pemainnya. Nah itu kerjaan saya tiap hari rutin, saya menyiapkan catering dan tempat mereka, bahkan obat-obatan, bahkan juga semua yang ada keterlibatan di dalam produksi itu adalah menjadi bagian tanggung jawab saya sebagai unit. Pernah bermimpi nggak kalau abang sampai menjadi tenar atau artis top, salah satu legend Indonesia kan diantaranya Wiro Sableng. Nah dahulu pada saat abang menjadi kru atau unit calling, itu pernah nggak bermimpi bahwa abang bisa menjadi aktor peran utama saat itu? Nggak ada sama sekali. Ya mimpi pun enggak. Saya bahkan mimpi aja enggak saya. Saya hanya menjalankan tugas saya, ingin bekerja di dalam satu komunitas. Dan komunitas itu ternyata saya diberi kesempatan di film itu. Jadi sebetulnya gini, sebelum-belumnya itu ada adik saya namanya Yunis Karman, dia main Jacqueline bersama Ari Wibowo dan Marcelino Lempar kalau nggak salah ya. Saya lihat Marcelino Lepran ya. Dan itu dia bareng main dan pernah menjadi peran utama tuh Jacqueline. Nah saya lihat adik saya udah punya kemampuan yang gigih, ya punya kemampuan yang keras, kemauan yang keras, dan kemampuannya juga boleh dikata dia lebih ya, karena memang dia senang dengan jenis-jenis olahraga keras seperti itu. Masuk bela diri ya? Bela diri. Nah ada kesempatan dia masuk di dalam film-film laga tuh, Ayuni itu bersama almarhum Tanaka ya, Pak Hendrik Gojali ya kalau nggak salah ya, itu Pak Hendrik Gojali, Pak Charles gitu ya, itu anaknya waktu itu ya. Nah saya pernah juga ikut ya, dalam arti nganter aja, lihat dia sebatas itu. Nah kemudian ada kesempatan saya bisa masuk ke dalam film, pekerjaannya adalah menjadi unit manager Film Perkasa. Dan saat itu kan setahu saya untuk memilih menjadi peran utama itu kan sangat ketat. Terbayang nggak kalau abang akan menjadi sebagai peran utama untuk memerankan Wiro Sableng? Mendapat kesempatan sebagai peran utama, yaitu satu, kerja saya memang saya tuh serius pertama dalam melakukan hal pekerjaan atau tanggung jawab. Nah kedua, dedikasi saya sepenuhnya untuk film gitu, artinya untuk pekerjaan itu. Bekerja itu memang full power lah ya. Ya saya memang tipikal yang orang yang serius gitu, memang kelihatan kayak bercanda, tetapi pola pikir saya mungkin instingnya tuh maksudnya ke serius gitu ya, ke serius. Saya harus bagaimana ini gini ya, itu yang ada timbul di dalam diri saya, itu yang ada di diri saya. Nah satu kesempatan saya ada main tuh ketika pemain pembantunya nggak ada melawan Berry Prima, kebetulan pas Edi Jonathan almarhum ya. Nah itu memberi kesempatan untuk menjadi lawan Berry Prima. Saya terus terang, saya dulu ya ngefans sama Berry Prima sampai hari ini, mungkin ya itu senior saya, dan saya sering sharing ketika sudah kenal dan beberapa film bareng gitu kan, itu dia Bang Berry. Nah itu saya terus terang saya idolakan beliau, karena memang beliau adalah tokoh yang di Indonesia cukup ya, bagus ya, cukup bagus, dan diidolakan, dikagumi seluruh Indonesia. Iya itu memang satu-satunya aktor yang memang banyak penggemarnya beliau. Ya mungkin itu yang saya juga fans berat sama Bang Berry. Nah iya, ketika saya
nggak mimpi gitu ya, nggak ada mimpi untuk menjadi tokoh utama dan bisa terkenal seperti sekarang, seperti hari itu yang memang saya mendapatkan kayak semacam kayak bintang jatuh lah dari langit ya. Ada kesempatan bisa bermain disokong oleh beberapa sutradara yang merekomendasikan saya untuk memerankan tokoh. Padahal kalau dipikir kemampuan saya terbatas dengan dunia yang memang dengan biaya yang waktu itu RCTI mengeluarkan dana 2,6 miliar loh. Zaman itu ya, 2,6 miliar saat itu dicurahkan buat Wiro Sableng. Apa yang dipercayakan untuk tokoh utamanya adalah saya. Itu saya mau bilang apa ya?